Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita ketemu lagi di channel ini. Oke, kali ini saya akan mencoba mereview salah satu dari kekuatan armada angkatan laut kita, yaitu armada perang dari kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut. Nah, yang pertama, seperti halnya dengan berbagai negara lain yang memiliki angkatan laut yang sangat kuat dengan kapal-kapal berkemampuan tinggi seperti mereka punya destroyer, punya frigate yang mumpuni dengan berbagai persenjataan terbaru, corvette dengan hal maupun teknologi terbaru juga dengan kapal-kapal patroli yang dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih dan persenjataan yang mumpuni. Pasti kita harus punya seperti itu ya, karena kita merupakan salah satu dari negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat panjang, sehingga kita harus memiliki kapal perang yang sangat kuat, kapal perang yang mumpuni, kapal perang yang memiliki jangkauan yang sangat jauh. Ya, intinya kita harus punya banyak kapal, baik itu untuk patroli, untuk pertahanan, untuk peperangan permukaan, peperangan bawah laut. Kita harus punya banyak. Kenapa? Karena pulau kita sangat besar sekali, pulau kita sangat banyak sekali, laut kita sangat luas sekali. Jadi kita harus punya militer yang kuat di laut. Karena banyak pelanggaran laut itu dilakukan baik oleh militer negara lain, negara tetangga maupun nelayan-nelayan yang mengambil hasil ikan, hasil sumber daya alam di perbatasan seperti di Natuna, di Ambalat, di Arafura, di Selat Malaka maupun di Samudra Indonesia. Jadi banyak sekali peluang bagi musuh untuk masuk jika kita tidak memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Yang pertama, kita punya beberapa tipe yang kita miliki oleh angkatan laut. Yang pertama, kita mempunyai kapal selam. Nah, kita mempunyai kapal selam yang memang kapal selam ini memiliki daya dataran yang sangat tinggi karena dia mampu beroperasi di bawah laut. Nah, ini kita harus punya yang kuat ya, karena kita sekarang ini memiliki 5 kapal selam dengan tipe. Yang pertama, kita punya tipe U209. Nah, ini kapal perang berselam yang lama ya, yang buatan Jerman, dan kita juga ketambahan 3 kapal selam hasil kolaborasi ya, atau hasil lisensi ya, dari Korea Selatan. Dari Korea Selatan, dari kelas Changbugo, yaitu lisensi dari U209. Nah, kita memiliki 3 kapal perang berselam baru. Yang pertama dibuat di Korea Selatan, kemudian yang satu lagi dibuat di Korea Selatan tapi berbagi tempat, misalnya setengah di sana, setengah di sini. Nah, kalau yang terakhir ini rencana memang dibuat di PT PAL, walaupun tetap asistensi dari pabrik awal. Nah, kemudian kita punya kapal jenis PKR. Nah, dari 4 yang diusulkan, kita sudah mempunyai atau sudah diluncurkan 2 kapal perang PKR, yaitu dari kelas RIM maupun kelas GNR atau Gusti Ngurah Rai. Ini merupakan kapal perang terbaru kita yang ya, kalau kita mengikuti spek sesuai dengan brosurnya itu sangat lengkap guys. Jadi untuk pertahanan udara, sudah dilengkapi dengan meriam Oerlikon otomatis atau CIWS. Nah, kemudian dilengkapi dengan rudal-rudal terbaru. Misalnya kan kalau untuk pertempuran permukaan laut itu kita dulu pernah didemokan, atau bukan didemokan ya, dipamerkan
kalau kita sudah memiliki Escochet dari tipe B3. Nah, ini yang terbaru ya, yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian untuk kapal-kapal yang lainnya bisa dipasang dengan Harpoon maupun dengan rudal-rudal yang kerjasama dengan Cina. Rudal C805 atau C705 itu ya rudal permukaan. Jadi beberapa kapal kita sudah dilengkapi dengan rudal itu, seperti kapal KCR. Nah, Flurid kemarin kan sempat ditemukan peluncuran dari rudal C705. Nah, itu untuk kelas PKR ya. Dan kita juga punya kapal perang jenis fregat yang berusia cukup tua, seperti kapal kelas Van Speyk, seperti kapal Marjani, kapal Oswald Siahaan, Slamet Riyadi, dan kelas-kelas lainnya. Jadi kita punya 6 kapal perang jenis itu. Nah, itu sekarang masih beroperasi ya, karena memang kita masih kekurangan kapal perang. Nah, itu sudah salah satu seperti KRI Oswald Siahaan. Itu kemarin sempat diuji dengan rudal rudal Yukon ya, buatan dari Rusia. Nah, ini rudal ini mampu menjangkau lebih dari 100 kilo guys, untuk menyerbu atau menyerang posisi musuh. Dan kapal musuh di daerah mana 1000 kilo dari pusat peluncuran itu bisa dihancurkan. Nah, sempat diuji cobakan dan berhasil menenggelamkan kapal-kapal yang menjadi target, kapal tua yang menjadi target untuk penghancuran. Oke, kemudian kita juga punya korvet. Nah, korvet kita itu ada banyak jenisnya. Nah, yang terbaru kita punya kapal kelas KRI Diponegoro, kelas Sigma, kita beli dari Belanda, dari Demen. Nah, kita mempunyai 4 unit kapal kelas Diponegoro, kapal kelas John Lee. Nah, itu kapal kelasnya. Peran case itu. Nah, itu. Nah, kita juga punya kapal kelas KRI Usman Harun, itu kelas Bung Tomo. Nah, ini kapal light frigate itu sebenarnya. Saya juga dikatakan korvet, tapi dia punya kemampuan frigate, makanya dibilang light frigate. Kapal itu kita beli dari Brunei ya, karena dulu Brunei ceritanya ya, menurut cerita yang ada, ketika kapal kelas Bung Tomo ini dibeli oleh Brunei, kemudian mungkin speknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Angkatan Laut Brunei, makanya kapal itu tidak diserahkan. Jadi ya mangkrak gitu aja. Nah, karena kita punya keinginan untuk menambah kapal perang dalam waktu cepat dengan sedikit upgrade untuk kemampuannya, nah kita ambillah kapal perang light frigate. Nah, kita punya kapal perang yang peninggalan Jerman Timur, seperti kapal perang kelas Parchim, ini korvet nih ya. Jadi kapal ini mempunyai spesifikasi untuk memburu kapal selam. Makanya kita lihat ada RBU 6000 ya di depan masing-masing kapal perang kelas Parchim. Itu adalah untuk memberikan efek bagi kapal selam yang diburu, sehingga itu bisa menghancurkan kapal selam juga. Ketika kapal selam itu terdeteksi oleh radar, oleh sonar, dan kemudian dapat dijangkau oleh roket-roket penghancur kapal selam, maka itu bisa dihancurkan. Tapi sekarang banyak kapal-kapal terbaru yang tidak hanya mengandalkan RBU di depan, tapi sudah mengandalkan kemampuan untuk menginjak lebih jauh lagi. Nah, misalnya kan tanpa pakai dia sudah menggunakan torpedo yang untuk mendeteksi jarak jauh dari jangkauan dari roket. Nah, itu adalah salah satu dari kapal-kapal perang kita. Yang kita juga punya kapal perang siapa ya? Masih kalau Fathahillah itu
kelas kapal itu kelas fregat kayaknya ya, karena dia mempunyai peluncur rudal juga di kiri kanannya. Kemudian dia juga punya meriam utama, baik itu Belvoir maupun Otomalara ya. Nah, kapal ini juga termasuk kapal-kapal kelas utama yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Nah, kemudian kita juga punya kapal-kapal ringan patroli seperti kapal KCR. Jadi kapal kecil tapi sudah dilengkapi dengan rudal, ya seperti kayak celurit, layang, dan sebagainya. Di kapal ini sudah mempunyai spesifikasi untuk bisa meluncur dengan cepat dan melakukan penyerangan, penghancuran melalui rudal yang dibawanya. Makanya disebut sebagai KCR, kapal cepat rudal. Ini kapal cepat dengan membawa rudal. Tapi kalau misalnya kapal cepat tidak bawa rudal, ya dibilang ya kapal cepat aja ya, karena tidak membawa rudal. Ya kita himbau atau kita sarankan aja bahwa kapal perang yang bertipe KCR itu harus memang betul-betul dilengkapi dengan rudal. Agar apa? Sesuai dengan namanya. Kita juga punya kapal-kapal patroli yang dilengkapi dengan meriam-meriam berkaliber, misalnya kaliber 30 mm. Nah itu sebagai sebagai upaya untuk ya penanggulangan terhadap berbagai kejahatan di lautan seperti pembalakan, untuk mengusir kapal-kapal asing, mencuri ikan, perompakan, mengejar-ngejar perompak dan lain sebagainya. Itu tugasnya untuk kapal-kapal yang kelas patroli seperti KAL, kapal Angkatan Laut. Nah itu adalah salah satu dari kekuatan Angkatan Laut kita, armada kita ya. Kita juga selain kapal tempur, kapal patroli, kita juga punya kapal-kapal angkut seperti kapal yang berkelas seperti itu LST atau landing ship tank, atau tempat atau kapal untuk mengangkut material tempur seperti mengangkut tank, mengangkut truk, mengangkut panser pasukan. Nah itu digerakkanlah kapal-kapal angkut, kapal LST. Nah ada juga kapal LPD. Jadi kapal angkut yang memang difungsikan untuk mengangkut atau menggeser kekuatan alutsista yang dimiliki oleh Marinir maupun dimiliki oleh Angkatan Darat. Nah, kita punya banyak kapal angkut ya sekarang ya. Ada kapal angkut kelas Bintuni, ada kapal angkut kelas kemudian Telur Nandar, Telur NB, dan lain sebagainya. Banyak betul-betul itu adalah kapal alutsista yang kita miliki, walaupun itu ada yang bekas perang dunia kedua, ada juga yang beli dari Korea Selatan. Itu sebagai upaya untuk mengangkut, menggeser kemampuan militer material kita. Nah, oke. Ada juga kita punya kedua kapal ya, kapal kelas rumah sakit ya. Nah, satu beli di Korea Selatan, kelas Dr. Suharto, dan juga kapal yang kita bikin sendiri di KRI Makassar. Nah itu kita bikin sendiri. Kita punya kapal angkut besar juga kayak kelas KRI Banda Aceh. Nah, banyak kita punya kapal perang, tapi yang tipe-tipe untuk angkut. Kemudian kita juga punya kapal jenis tunda, kapal logistik. Kita punya kapal seperti kapal KRI Bontang, kapal untuk logistik bahan bakar. Kita punya kapal untuk pemetaan bawah laut seperti hidrologi. Nah kita punya kapal KRI Rigel. Nah ini kemampuan kita beli dari Prancis kemarin. Nah ini merupakan salah satu dari kemampuan angkatan laut kita. Nah semoga ke depan angkatan laut kita semakin besar, semakin banyak, semakin kuat, dan pasti berjaya
dilakukan untuk menjaga luasnya dan panjangnya garis pantai yang kita miliki. Oke, next kita akan membahas lagi tentang angkatan udara, yaitu alutsista yang dimiliki oleh angkatan udara. Oke, ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, salam Jaya Viva Jaya Mai, di airlah kita berjaya.